A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan dari ayat yang lalu, ayat terakhir yang lalu, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dan Allah siap mengampuni dosa-dosa selain dosa musyrik. Pada ayat ini sesungguhnya bahwa kita dalam hidup itu kita dilarang memuji diri kita sendiri. Yang kedua, kita dilarang memuji orang lain dengan berlebih-lebihan. Karena apa? Memuji itu bisa menjadikan sebab orang yang dipuji lupa diri. Apalagi pujian itu tidak ada dalam diri orang itu. Pujian itu tidak ada dalam diri orang itu, lalu kita sematkan pujian itu, berarti memujinya ikhlas apa karena? Karena. Memujinya karena Bapak ganteng dah gitu. Bos hari ini gagah banget, mau kemana gitu. Itu sesungguhnya adalah pujian karena syai'un. Karena ada sesuatu, ada harapan itu. Nah, apalagi kemudian orang memuji diri sendiri. Air laut siapa yang ngasinin kalau tidak karena asin sendiri. Nah, jadi orang bangga diri, memuji diri itu sesuatu yang tidak baik. Sekalipun pujian itu ada dalam dirinya, tapi tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu pertanda ada sifat sombong dalam dirinya. Musola ini bagus banget. Siapa ketuanya? Si A. Ya, ketuanya di situ. Nah, iya dong, saya ketuanya. Coba kalau bukan saya, nggak bakal begini. Nah, itu namanya sudah bangga diri. Qala al-Hasanu wa Qatadah, berkata Imam Al-Hasan dan Imam Qatadah, nazalat hadhil ayatu, turun ini ayat, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, ya, tidakkah kamu melihat wahai Nabi terhadap orang-orang yang yuzakkuna anfusahum, menganggap dirinya itu orang bersih. Siapa yang dimaksud alladzina yuzakkuna anfusahum? Orang-orang yang merasa bersih pada dirinya, yaitu fil yahudi wan nasara, yaitu itu kelakuannya orang-orang Yahudi dan kelakuan orang-orang Nasrani. Hina qalu, ketika mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u, kami ini orang-orang Yahudi ini adalah anak-anak Tuhan dan kesayangan Tuhan. Orang Yahudi, mereka beranggapan adalah sebagai abnaullahi wa ahibba'u, anak Tuhan dan kecintaan Tuhan. Itu adanya di surat Al-Maidah ayat 18. Sudah pernah kita bahas. Atau misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 111, mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengatakan orang lain gak ada yang bakal masuk surga kecuali orang Yahudi sama orang Nasrani. Namanya bangga diri.
Di masjid ini, di musola ini, nggak ada orang yang ibadahnya getol kayak saya. Belum subuh saya sudah di masjid. Ya, habis subuh orang udah pada pulang, saya masih di masjid. Orang pada sibuk nyari rezeki, saya sholat duha. Nanti zuhur, belum zuhur, saya sudah di masjid. Kemudian asar, belum asar, saya sudah di masjid. Apalagi maghrib sama isya, nggak ada orang yang bisa ngelebihin kebaikan ibadahnya dari diri saya. Ada orang yang begitu. Ada, ya, sombong. Itu orang sombong. Ya. Kalau marbot harus lebih dulu di masjid karena marbot kerjanya, ya, namanya aja marbot. Ya. Marbot itu dari kata robato atau robito, ya. Itu keliling, muter aja di situ. Ya. Marbut, ya, itu orang yang keliling aja ngurusin masjid. Ya. Pulangnya pulang sarapan doang, habis sarapan balik lagi ke masjid. Mana ada marbot nggak pernah ke masjid? Marbot apa? Makanya cari marbot yang bisa adzan, ya, yang bisa iqomat, yang bisa baca Quran, yang bisa as-sholatu khairu minan naum, ya, yang bisa jadi imam juga, ya. Jaga-jaga kalau udah adzan ditungguin nggak ada yang datang, dia qomat, dia imam juga. Nggak tahu makmum siapa, jin kali. Nggak ada orang lain. Nah itu namanya yuzakkuna anfusahum. Mereka menganggap dirinya paling suci, paling bersih. Nah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka beranggapan mereka lah orang suci. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, kanu yuqaddimuna as-sibyana amamahum fid du'a was-salati wa ya'ummunahum wa yaz'umuna annahum la dhunuba lahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka itu yuqaddimuna as-sibyana amamahum, menempatkan anak-anak itu di depan mereka fid du'ai was-salati, dalam hal doa sama salat. Jadi yang di depan tuh anak-anak. Urusan doa, urusan sholat begitu. Wa ya'ummunahum, dan mereka bermakmum di belakang anak-anak yang kecil-kecil. Karena apa? Yaz'umuna annahum la dhunuba lahum, karena mereka menyangka bahwa anak-anak itu tidak punya dosa, maka ditaruh di depan, suruh doa, suruh sholat, yang tua-tua ngaminin di belakangnya. Ya. Kalau di Islam bagaimana Pak? Di Islam yang di depan, yang tua apa yang muda apa yang bocah? Ya, yang tua-tua di depan. Yang tua-tua di depan, tuh, barisannya kudu lempeng, rapi. Yang muda, yang bocah-bocah di belakang. Jangan bocah-bocah didorong-dorong ke depan, ujung-ujungnya pada bercanda. Biarin yang anak-anak belakang. Kalau Islam yang imamin yang tua apa yang muda? Yang tua, yang berilmu, jangan tua doang. Tua doang nggak ada ilmunya ya susah. Ya. Fatihahnya, dotnya udah hilang karena giginya nggak ada. Ghairil maghlubi alaihim walallolin. Jangan, ya, biar kata dia ada ilmunya, karena dotnya sudah hilang. Jadi taruh di depan yang tua-tua, yang berilmu, yang ada kepahaman dalam mimpin ibadah. Nah ini orang-orang Yahudi nggak begitu. Anak-anak taruh di depan yang suruh doa, karena dianggap mereka tidak berdosa. Berarti yang tua-tua merasa diri berdosa, tapi mereka menganggap yuzakkuna anfusahum,
mereka beranggapan mereka lah orang-orang yang suci. Nah, wa kadza qala Ikrimah wa Abu Malik. Demikian pula berkata Imam Ikrimah dan Imam Abu Malik. Wa rawa dzalika Ibnu Jarir, meriwayatkan pula akan hal itu Imam Ibnu Jarir. Qala al-Aufa an Ibni Abbasin, berkata Imam Aufa dari sahabat Abdullah bin Abbas, fi qawlihi alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang merasa dirinya suci? Wa dzalika annal yahuda qalu, karena demikian itu sebab orang Yahudi berkata, inna abna'ana tuwaffu wa hum lana qurbatun wa yashfa'una lana wa yuzakkunana. Sesungguhnya anak-anak kami, mereka yang mati masih kecil, mereka itu adalah orang-orang atau anak-anak yang bersih dari dosa, dan mereka adalah qurbatun, sebagai alat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Wa yashfa'una lana, dan mereka nanti mensyafaati kita. Anak-anak kecil yang meninggal itu nanti nyafaatin bapak emaknya, katanya begitu. Wa yuzakkunana, dan mereka nanti mensucikan kita. Maka Allah turunkan ayat alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, kanal yahudu yuqaddimuna sibyanahum yusalluna bihim, bahwasanya orang-orang Yahudi menempatkan di depan anak-anak kecil dari mereka untuk memimpin sholat di antara mereka. Wa yuqarribuna qurbanahum, dan anak-anak kecil itu mereka yang mengurus ibadah kurban mereka. Wa yaz'umuna annahum la khataya lahum wa la dhunuba, dan mereka menyangka bahwa anak-anak mereka tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Qala Allahu, berfirman Allah, inni la abharu dha dzambin bi akhara la dzambalahu. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menganggap suci orang yang berbuat dosa sebab orang lain yang tidak ada dosa baginya. Aku tidak akan menganggap suci orang yang punya dosa sebab orang lain yang tidak punya dosa. Misal di tempat ini, ya, ada orang punya dosa, kemudian ada orang yang tidak punya dosa. Maka orang yang punya dosa tidak serta-merta bersih dosanya sebab ada orang yang tidak punya dosa. Orang Yahudi nggak begitu. Kalau misalnya ada orang yang pada berdosa, mengangkat orang yang tidak berdosa satu, nanti yang lain nggak berdosa semua. Tuh modelannya orang Yahudi begitu. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, apalagi ada istilah tebusan. Ya, tebusan dosa. Mula-mula adalah bahwa Nabi Isa itu digantung di kayu salib adalah dalam rangka menebus dosa umatnya. Berarti orang-orang Kristen itu sudah nggak punya dosa, karena dosanya sudah ditebus oleh ya, Yesus, ya, yang dipaku di kayu salib. Sementara siapa yang menangkap Nabi Isa adalah tentara Romawi. Tentara Romawi menangkap Nabi Isa, lalu Nabi Isa disalib. Ini menurut pendapat mereka. Nah, matinya Nabi Isa, matinya Tuhan Yesus di kayu salib itu dalam rangka menebus dosa umatnya. Maka mestinya umatnya Yesus itu berterima kasih kepada tentara Romawi. Sebab kalau Yesus tidak dipantek di kayu salib, umatnya ditebus nggak dosanya?
Nah, itu kira-kira begitu. Iya. Berarti harusnya terima kasih kepada tentara Romawi. Tapi apa yang terjadi? Ada kalimat yang keluar dari Yesus, ya. Eli, Eli sabachthani. Itu bahasa Ibraninya begitu. Eli, Eli sabachthani. Tolong, ya. Tolong selamatkan aku. Ya. Berarti kalau begitu bukan Tuhan. Ya. Nah, sementara paham dalam Islam tentang Nabi Allah Isa alaihissalam bahwa Allah menjelaskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tapi orang yang mengejar Nabi Isa diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa, lalu disalib, dan Nabi Isa dirafa'kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesuai dengan tafsiran di sini, ya. Allah menjelaskan la abharu dha dzambin bi akhara la dzambalahu. Allah tidak menganggap suci orang yang berbuat dosa dengan sebab ada orang yang tidak berbuat dosa bersama dengannya. Yang dosa ya dosa, yang bersih ya bersih. Dalam surat Yasin kan juga dijelaskan, ya. Yaitu yang ada kalimat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Selamat, ya, bagi kalian orang-orang yang beriman, ya. Wamtazu, dan berpisahlah, ya. Ya. Dan berpisahlah al yauma, pada hari ini, ya. Ayyuhal mujrimuna, wahai orang-orang yang berlumur dosa. Di dunia hidup bareng satu RT, ya. Yang ahli ibadah di RT situ, yang ahli maksiat, tukang dosa di RT situ, ya. Hidup bareng. Nanti di alam kubur, kuburannya sama, ya. Tulisan depannya sama ALM. Apa ALM? Almarhum, ya. Yang ahli ibadah titelnya almarhum, yang ahli maksiat titelnya almarhum. Padahal almarhum itu orang yang mendapatkan rahmat Allah. Di alam kuburnya, jasadnya di kuburannya sama di situ juga. Nanti di padang mahsyar ngumpul sama bareng. Tapi ada saatnya nanti akan dipisah oleh Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini kalian harus berpisah, wahai orang-orang yang berlumur dosa. Maka orang-orang berbuat dosa ketika berkumpul dengan orang-orang yang tidak berbuat dosa, tidak serta-merta kemudian dosanya hilang, kecuali dia bertaubat. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Qala ad-Dhahhak, berkata Imam ad-Dhahhak, qalu laisa lana dzunubun kama laisa li abaina dzunubun. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, kami ini tidak punya dosa sebagaimana kakek nenek kami dulu juga tidak punya dosa. Ya, kakek neneknya hidup zaman Nabi Musa, ya, masih mengikuti syariat Nabi Musa, hanya menyembah kepada Allah, tidak menuhankan kepada selain Allah. Tapi anak cucunya sekarang tidak sekedar menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Sama apa beda nenek moyang mereka dengan cucu keturunannya? Beda. Nenek moyangnya menyembah kepada Allah, cucu keturunannya mereka keluar dari menyembah kepada Allah. Waqila, dan dikatakan pula, nazalat fi dhammit tamadih wa tazkih, ya. Dikatakan pula turunnya ayat ini adalah tentang mencela, ya, tentang mencela
tentang memuji dan merasa bersih. Ada at-tamaduh, ada at-tazkiyah. Dikatakan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad, qala amarna Rasulullah sallallahu an ahsaw fi wujuhil maddahin at-turab. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk melempari debu pada wajah orang-orang yang maddahin, orang-orang yang senang memuji. Terhadap orang yang senang memuji, baik memuji kepada dirinya atau saling memuji antara satu dengan yang lain, padahal tidak ada kebaikan pada diri mereka, Rasulullah memerintahkan taburin debu aja tuh mukanya, lemparin debu. Kenapa? Supaya sadar ya, bahwasanya tidak ada kebaikan dalam diri mereka, tapi mereka saling memuji. Wa an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yasna ala rajulin, bahwasanya Rasul mendengar Rasulullah mendengar seseorang memuji kepada orang lain. Faqala waihaka, ya, qata'ta unuqa sahibaka. Iya. Kata Rasulullah, celaka kamu, bahwa kamu memuji temanmu itu berarti kamu telah memotong lehernya. Ya. Ya. Karena apa? Orang dipuji biasanya gimana Pak kalau dipuji? Iya, kan dipuji mangkak, ya seneng ya. Ya, dipuji itu seneng. Ya, kayak apalagi orang Jawa. Orang Jawa kalau dipuji itu udah kelepek-kelepek udah. Ya. Karena bahasa huruf Jawa itu, ya, ada untuk mematikan huruf itu ada namanya pangkon. Ya. Kalau sudah dipangku, ya, no dipangku, ya, mati sudah. Ya. Orang kalau pinter, ya, bagaimana menaklukkan orang Jawa, puji aja selangit. Ya, nanti juga kelepek-kelepek dia, udah. Nah, itu berarti kata Rasulullah, kamu telah memenggal leher kepala temanmu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, in kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata falyaqul ahsabahu kada wa la yuzakki 'ala Allahi ahadan. Kata Rasulullah, kalau ada orang memujimu dan kamu tidak bisa mengelak dari pujian itu, maka ucapkanlah ahasabahu kada. Apakah kamu mengira seperti ini keadaannya? Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan. Ya, sesuatu itu tidak ada yang patut dipuji kecuali hanya Allah yang berhak untuk memujinya. Jadi hati-hati, ya, milih dipuji apa dicela. Iya, dipuji udah nggak bakal maju lagi, berhenti. Tapi kalau dicela akan memperbaiki, akan mengkoreksi diri. Maka ya, cacian musuh lebih mulia daripada pujian kawan. Iya. Cacian musuh lebih mulia daripada pujian kawan. Kenapa? Kawan memuji nggak ikhlas. Ya. Tapi kalau musuh mencaci ikhlas, ya, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Makanya kemudian musuh mencaci maki. Wa qala Imam Ahmad, haddatsana Mu'tamar an abihi an Nu'aim bin Abi Hindi qala Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, man qala ana mu'minun fahuwa kafir
Wa man qala huwa alimun fahuwa jahil. Wa man qala huwa fil jannati fahuwa finnar. Ya. Rawahu Ibnu Mardawai. Kata Sayyidina Umar, siapa orang yang mengatakan aku orang beriman, sesungguhnya ada kafir dalam dirinya. Karena kalau orang beriman tidak perlu ngaku sebagai orang beriman. Ya. Rasulullah pagi-pagi keluar dari rumah ketemu sahabat, nanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian pagi ini? Qalu nahnu mu'minin. Ya. Mereka menjawab, kami ini beriman kepada Allah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hati-hati. Ya. Karena jangan-jangan pengakuan imanmu itu sebagai bentuk menutupi kekuranganmu dalam beriman kepada Allah. Ya. Ya. Jadi sebuah pengakuan itu bisa jadi adalah bentuk menutupi kekurangan. Maka siapa yang sedikit-sedikit mengatakan saya orang beriman, fahuwa kafir. Jangan-jangan dia orang kafir. Wa man qala huwa alimun fahuwa jahil. Siapa orang yang mengatakan dia orang alim, ya, saya ini orang berilmu, saya orang alim, ya, maka sesungguhnya dia itu bodoh. Karena apa? Ilmu nggak perlu ditonjol-tonjolkan. Ya. Orang berilmu tidak mesti harus ngomong saya orang alim. Kenapa? Yang menilai orang lain. Ya. Yang menilai orang lain. Apakah kita itu berilmu atau tidak? Yang menilai kita adalah orang lain. Akan kelihatan orang berilmu ataupun tidak berilmu. Apa kata Allah? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ada orang atributnya biasa saja, tapi ternyata ilmunya luar biasa. Sebaliknya, ada orang atributnya luar biasa, ternyata ilmunya nggak ada biasa-biasanya. Iya, dia ingin dianggap orang berilmu pakai atribut yang luar biasa. Ya, pakai gamis, pakai ubel-ubel, pakai sorban, ya. Apalagi pasang embel-embel depan sama belakang misalnya. Ya. Nah, jangan-jangan dia orang yang tidak punya ilmu, menggunakan atribut seperti itu supaya diakui seperti orang yang berilmu. Kualitas itu akan kelihatan ketika orang bicara, ya. Ketika orang misalnya baca Quran, ketika orang menyampaikan nasihat, itu kedalaman ilmu itu akan nampak, akan bisa dinilai oleh orang lain. Orang awam pun pasti akan bisa menilai. Bapak-bapak pada bisa main bola nggak? Enggak. Tapi kalau nonton bola, menjadi komentator, bagusan mana? Penonton sama pemain? Bagusan penonton. Ya. Siapa itu pemain bola yang top dunia? Nah, Ronaldo misalnya. Goblok si Ronaldo. Ya. Bola sudah di kaki tinggal, ya, atau di kepala tinggal sundul dikit aja masuk. Pakai diompanin ke temennya, nggak masuk. Oh, Ronaldo aja digoblokin, Pak. Coba. Ya. Nah, itu komentator. Jadi komentator itu paling pinter. Begitu suruh nendang bola sendiri, jatuh. Bolanya nggak lari, orang yang jatuh. Nah, itulah. Maka siapapun bisa memberikan penilaian terhadap orang per orang, ya, sekalipun dia tidak memiliki kedalaman ilmu yang luas. Kenapa? Karena oh, ini sungai dangkal. Mana buktinya? Tuh airnya kericik. Oh, ini sungai dalam. Kenapa? Tuh tenang, airnya jalan tapi nggak ada suaranya, tenang. Ini pasti air dalam nih. Nah, itu. Jadi dari situ kita bisa menilai. Nah, jadi siapa orang mengatakan saya orang alim, ketahuilah bahwa dia sebenarnya orang bodoh. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri,
kalau orang itu di kampung itu merasa paling alim sendiri, ya, maka sesungguhnya dia adalah orang bodoh. Tapi kalau orang itu di kampung itu merasa ada orang lain yang alim, maka dia pelan-pelan akan menjadi orang alim. Sebab begini ukurannya, orang kalau ngaku sudah berilmu mau ngaji nggak? Enggak, gengsi dong. Saya udah jadi orang alim, ngapain ngaji? Ya. Nanti apa kata orang? Udah dipanggil ustadz, panggil kiai masih ngaji. Ya. Ya, itu berarti merasa paling pintar. Tapi coba kalau merasa ya ada orang lain yang lebih pintar, mau ngaji nggak? Mau. Nabi Musa aja suruh ngaji sama Nabi Khidir, ya. Padahal Nabi Musa seorang rasul, Nabi Khidir nabi, ya. Kiai suruh ngaji sama ustadz, gengsi nggak? Gengsi. Tapi Nabi Musa lulus nggak? Jadi muridnya Nabi Khidir? Nggak lulus, ya. Nggak lulus. Padahal suruh ngaji sama Nabi Khidir. Masya Allah. Jadi nggak ada orang berilmu, ya. Nggak ada orang berilmu, karena kalaupun ada orang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu. Maka kalau mengatakan saya ini orang berilmu, bodoh. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Wa man qala huwa fil jannati fa huwa finnar. Siapa orang yang ngaku dirinya pasti ke surga, maka dia bakal masuk neraka. Ya. Gua pasti masuk surga nih. Bayangin aja, sholat nggak pernah putus, sholat jamaah terus, malah jadi imam lagi, misalnya gitu. Ya. Lihat tuh orang-orang yang dia mabok apa segala macam. Rupanya yang mabok bertaubat diampuni dosanya. Yang merasa ibadahnya bagus karena kesombongannya, ibadahnya ditolak sama Allah. Nah, hati-hati, hati-hati. Lalu kemudian an Talhat bin Ubaidillah bin Kariz an Umar annahu qala, Sayyidina Umar berkata kembali, inna akhwafa ma akhafu alaikum i'jabul mar'i bi ra'yi. Sesungguhnya yang paling aku takuti di antara kalian adalah orang yang merasa bangga diri, ya, membanggakan diri sendiri. Faman qala innahu mu'minun fahuwa kafir. Siapa orang yang mengatakan dirinya orang beriman, dia sesungguhnya kafir. Wa man qala huwa alimun fahuwa jahil. Siapa orang yang mengatakan dia orang paling alim, maka sesungguhnya dia orang bodoh. Wa man qala huwa fil jannati fahuwa finnar. Siapa orang yang dikit-dikit gua masih surga nih, gua masih surga nih, maka sesungguhnya dia bakal masuk neraka. Maka ya, kita jangan pada gaya-gayaan jadi calo-calo surga, ya. Lu ngikut gua kalau pengen masuk surga, emang siapa kita? Ya. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang ini disampaikan oleh sahabat Muawiyah, ya. Kata sahabat Muawiyah, kana qalaman yakadu ayyada'a yaumal jum'ati haula'il kalimat. Ditulis, ya, oleh Sayyidina Muawiyah, dan ini hampir orang-orang tidak lagi menyuarakan dalam khutbah Jumat, ya, ayyuhaddisa bihinna anin nabiyyi, untuk menceritakan, ya, bahwa ini dari Nabi Muhammad SAW. Apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki orang itu menjadi baik, maka Allah berikan dia paham terhadap agama. Wa inna hadzal mala hulwun khadirun, dan sesungguhnya ini harta manis dan hijau. Faman ya'khudhuhu bihaqqihi yubarikullahu lahu, yubarakallahu lahu. Maka siapa orang yang mengambil itu harta sesuai dengan haknya, artinya tidak mengambil yang bukan haknya, maka Allah berikan berkah kepadanya. Wa iyyakum wattamaduha fa innahu adzibhu. Jauhi olehmu saling memuji, karena saling memuji itu sesungguhnya adalah menyembelih. Artinya
orang saling memuji itu sesungguhnya sedang saling membunuh satu dengan yang lain, mematikan kreasi, mematikan pemikiran, mematikan nilai-nilai kebaikan. Karena orang kalau sudah dipuji mampet, sudah nggak mau lagi melakukan hal-hal yang baik. Kemudian diriwayatkan pula dari Imam A'mash an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab qala Abdullah bin Mas'ud, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, innar rajula la yaghdu bidinihi summa yarji'u wa ma ma'ahu minhu syai'un yalqar rajula laisa yamliku lahu darran wala naf'an fayaqulahu innaka wallahi kaita wa kaita fala'allahu ay yarji'a wa lam yahfaz min hajatihi bi syai'in wa qad askhatallahu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya orang itu pagi-pagi berjalan membawa agamanya, kemudian dia pulang kembali, dia tinggalkan agamanya. Kenapa begitu? Pagi-pagi punya keyakinan kepada Allah, tapi ketika dia bertemu dengan seseorang, orang itu tidak bisa mencelakai dan tidak pula bisa memberikan manfaat, tapi dia mengatakan innaka wallahi kaita wa kaita, demi Allah ente mah begini, ente begini, gitu. Ada tujuan supaya rogok kantong ngasih. Iya, bos ente begini, oh iya, sono beli rokok. Bos ente begini, sono beli kopi, gitu. Sementara orang itu tidak mengeluarkan apa-apa, padahal sudah dipuji. Maka qad askhatallahu, sungguh dia itu telah mendapati kemurkaan Allah. Dia menilai kebaikan terhadap orang lain bukan karena Allah, tapi karena supaya mendapati keuntungan dunia. Nah, maka harus berhati-hati, hidup jangan seperti orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka yuzakkuna anfusahum, mereka merasa diri paling bersih. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kalian bangga diri terhadap diri kalian, jangan merasa diri paling hebat. Sebab apa? Allah lebih mengetahui terhadap siapa orang yang sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutan ayatnya, balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Tetapi kembali bahwa orang-orang yang baik itu, orang-orang yang suci itu, orang bersih itu, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersih, orang suci, orang baik tidak pernah mengaku dirinya orang baik, maka dia selalu ingin berbuat baik. Tapi orang yang tidak baik mengaku-ngaku dirinya sudah sampai pada kebaikan, supaya kemudian ada pengakuan dari orang lain dia adalah orang baik. Maka orang-orang baik itu jalan aja. Mereka hidup di atas bumi itu ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jalan di muka bumi jalan sahaja aja. Ada orang nyanjung kayak orang menghina kayak biasa aja. Enggak pernah terganggu oleh omongan-omongan orang lain. Dan itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Ai al-marji' fi dzalika ila Allah azza wa jalla. Maka kembali akan hal itu bagaimana Allah mengaturnya. Li'annallaha a'lamu bihaqa'iqil umuri wa ghawamidha. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui tentang hakikat urusan dan yang samar-samar dari urusan-urusan
manusia. Allah mengetahui mana yang kebaikannya betul-betul tulus karena Allah, mana yang kebaikannya tidak karena Allah. Wala yudlamuna fatila. Maka Allah tidak membiarkan mereka mendapatkan pahala ma yuwazinu miqdaral fajili, ya, apa-apa yang akan ditimbang dari apa yang sudah diperbuat sekalipun seberat kulit bawang, ya. Maka undur kaifa yaftarullahi kaifa yaftaru analallahil kadhiba. Maka lihatlah bagaimana orang-orang itu mengada-ada di hadapan Allah dengan melakukan perbuatan dusta. Banyak orang berbuat baik tapi bohong-bohongan, tidak karena Allah, ya. Baiknya itu bukan karena Allah tapi karena selain Allah. Ai fi tazkiyatihim anfusahum wa da'wahum annahum abna'ullahi ahibbahum. Kalau orang Yahudi, mereka menyangka bahwa mereka ada anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang kita ada orang-orang berbuat baik tapi tidak tulus semata-mata karena Allah, maka mereka itu yaftaruna 'alallahil kadhiba. Mereka mengada-ada, mengadakan dusta di sisi Allah. Wa kafa bihi isman mubina, maka cukup Allah lah yang akan memberikan sanksi terhadap mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa-apa niatkan semata-mata karena Allah. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.